Om Swastiastu, umat Hindu Dharma dimanapun berada, khususnya umat Hindu Bali. Selamat bertemu kembali dengan kami, saya sendiri, Jero Nabi Budiarse, dari Pasraman Sastra Kencana. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita pahami bersama sebagai umat Hindu Bali tentang konseptual aplikasi Weda ke dalam tradisi umat Hindu Bali, yaitu seperti yang tertulis dalam sloka Ekam Ewam Adityam Brahman Ekam Satwiprah Bahudawadanti dan Brahman Atman Aikyam. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, saya sendiri ingin memaparkan bagaimanakah aplikasi daripada Brahman Atman Aikyam ini yang dinyatakan Tuhan atau Brahman itu sama dengan Atman, dan Ekam Satwiprah Bahudawadanti yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu, tapi perwujudannya atau personifikasinya atau namanya yang begitu banyak. Orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Dan pada saat ini yang ingin menyampaikan bagaimanakah aplikasi ke dalam tradisi Hindu Bali yang sesungguhnya, atau bagaimana aplikasi Weda sehingga lahirnya konseptual rumahku, rumah Tuhan, yang terkaji, teruji, dan terbukti, serta dapat dievaluasi berdasar pada sumber sastra Kanda 4 dan sumber sastra Dasaksara, serta kerangka agama, tata filsafat filosofi yang beretika, penuh susila, serta ritual. Dan konseptual rumahku, rumah Tuhan, aplikasi dari Weda, aplikasi dari Brahman Atman Aikyam, aplikasi dari Ekam Satwiprah Bahudawadanti ke dalam konseptual rumahku, rumah Tuhan menjadi satu-satunya umat Hindu di dunia mengaplikasikan Weda itu ke dalam konseptual spiritual sehari-hari bagi umat Hindu Bali. Sehingga ketika umat Hindu Bali banyak yang tidak paham tentang Weda, tidak pernah membaca Weda, tidak pernah melihat Weda, namun sesungguhnya mereka adalah pelaku-pelaku Weda yang sesungguhnya, pelaku yang sebenarnya, pelaksana yang sebenarnya. Apa dasar landasannya? Nah, di sini dia akan petik bagaimana lahirnya konsep rumahku, rumah Tuhan, yang mungkin tak akan pernah ditemukan di daerah lain selain Bali. Ada menemukan konsep rumahku, rumah Tuhan, maka yakinlah itu adalah orang Bali yang membawa tradisi aslinya, tradisi asli Hindu Bali keluar. Nah, kenapa Bali disebut sebagai rumahku, rumah Tuhan, sehingga Bali disebut sebagai pulau Dewata, pulaunya para dewa? Karena kita percaya perkembangan zaman yang begini pesat, banyak jalan untuk kita belajar, banyak cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka khusus pada konseptual Hindu Bali, pengetahuan Hindu Bali, Tiang akan paparkan dan Tiang akan jelaskan dan Tiang haturkan kepada semua umat, siapapun yang berkepentingan, untuk mengikuti wacana-wacana kami ke depan. Karena sangat penting bagi kita untuk mengerti dan paham bagaimana seharusnya kita menjadi umat Hindu Bali agar tujuan hidup kita
tercapai, di mana kita tahu apapun keyakinan kita, apapun dasar kepercayaan kita, apapun agama kita, apapun landasan tradisi budaya kita, orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, ya, orang tinggi, orang pendek, orang besar dan orang kecil, tanpa memandang derajat, martabat, status, keturunan, darah, dan sebagainya. Target dan tujuan hidup manusia hanya 3, yaitu Rahayu, Rahajeng, dan Jagadita. Selamat, sejahtera, dan harmonis. Itulah target manusia di seluruh dunia. Lalu bagaimanakah kita bisa mencapai Rahayu, Rahajeng, dan Jagadita itu, atau selamat, sejahtera, dan harmonis itu? Maka kita perlu meningkatkan kualitas kita, kualitas kerja, kualitas ucapan, dan kualitas berpikir kita, serta meningkatkan wawasan-wawasan spiritual kita agar bisa mendapatkan mujizat. Karena spiritual adalah jalan berketuhanan. Maka pada Tuhanlah kita berharap adanya mujizat. Lalu meningkatkan wawasan-wawasan akademis kita. Karena lewat pengetahuan akademislah kita bisa meningkatkan profesional kita. Jika kita profesional sebagai akademisi, lalu profesional sebagai spiritual, karena wawasan yang memadai, maka akan lahirlah profesionalitas yang penuh mujizat. Ketika kita belajar spiritual, maka belajarlah spiritual yang akademis, yaitu spiritual yang lugas, logis, dan rasional, bisa diterima dengan akal sehat, bisa dianalisa dengan logika yang rasional. Dan ketika kita menjadi akademis, maka jadilah akademis yang spiritual, atau akademis yang tidak meninggalkan seni-seni spiritual. Dan Bali khususnya memiliki seni dasar spiritual yang jelas, karena Bali mampu mengaplikasikan isi Weda yang sesungguhnya ke dalam kehidupan umat Hindu, dan dikembangkan dalam tradisi-tradisi budaya. Untuk itu, mari kita bersama bangkit untuk memahami Hindu secara lebih dalam, lebih detail, lebih jelas, agar kita bisa menyimpulkan, membuat akhir sebuah kesimpulan. Bagaimanakah tradisi Hindu Bali itu yang sesungguhnya? Umat Hindu Bali dimanapun berada, menurut kajian Dasaksara dan Kanda 4, menyatakan bahwa di dalam mengaplikasikan isi Weda, khususnya pada konsep Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti, ke dalam sistem tata ruang Hindu Bali, di dalam menentukan tata pola berketuhanan, maka terjabarkan oleh Tattwa Dasaksara, di mana di dalam Tattwa Dasaksara menjelaskan Tuhan itu satu, namun personifikasi Tuhan itu sangat banyak. Dan begitu banyaknya personifikasi Tuhan, lalu sesuai dengan sistem tata kelola alam semesta, terbagi menjadi 10, yaitu 8 penjuru, ditambah lagi 1 akasa dan 1 pertiwi, sehingga lahirlah 10. Lalu ke 10 penjuru yang menjadi kekuasaan Tuhan atau kekuasaan Brahma, karena Tuhan dinyatakan atau Brahman dinyatakan menguasai semua ruang dan waktu, dari awal sampai akhir, dari akasa sampai pertiwi, maka keseluruhannya terbagi menjadi 10.
bagian. Di mana ke-10 kelompok sifat-sifat Tuhan itu dijelaskan, dipaparkan, dikembangkan, dan dikaji, diuji, dan dibuktikan. Sehingga ke-10 sastra itu menjadi rumusan memahami Tuhan itu sendiri. Dari 10 sastra ini menciptakan kekuatan yang disebut dengan Dasaatma untuk memberikan hidup dan kehidupan pada manusia. Dan Dasaatma inilah yang akan melahirkan kekuatan Atman pada diri manusia. Sehingga di dalam sloka disebutkan Brahman Atman Aikyam, di mana Atman dinyatakan sama dengan Brahman. Karena Atman terbentuk dari 10 pancaran sinar suci Tuhan yang datang dari segala arah. Dari Dasaatma ini yang dipaparkan oleh Tato Dasaksara menciptakan hidup dan kehidupan pada manusia. Karena manusia menyembah Tuhan dalam wujud Div atau Wid yang menjadi sinar, atau Div yang berarti sinar, lalu menjadi Widi yang berasal kata Wid yang juga berarti sinar. Maka manusia memuja wujud-wujud dari sinar-sinar Tuhan. Dan wujud-wujud dari sinar Tuhan inilah dikelompokkan menjadi 10 atau Dasadewata. Sadar manusia terbentuk dari Dasaatma. Terbentuk dari 10 percikan sinar Tuhan. Membentuk Atma pada diri. Lalu dari Dasaatma menyatu menjadi Pancaatma. Dari Pancaatma menjadi Triatma. Maka Div atau dewa dari Dasadewata disatukan menjadi Pancadewata. Lalu dari Pancadewata disatukan kembali menjadi Tridewata. Dan dari Tridewata inilah lahirlah konsep Trimurti. Trimurti berarti penyatuan seluruh sifat-sifat Tuhan yang datang dari segala arah. Menjadi satu kesatuan. Lalu dari penyatuan 10 sifat-sifat Tuhan ini lahirlah kekuatan Bayu Sabda Idep. Bayu yang artinya kekuatan, Sabda yang artinya ucapan, dan Idep yang artinya pikiran. Sadar manusia memiliki Bayu Sabda Idep, mampu bergerak, mampu berbicara, dan mampu berpikir. Apapun landasan spiritualnya, apapun landasan agamanya, apapun landasan kepercayaannya, bahwa setiap manusia di muka bumi ini memiliki Bayu Sabda Idep, memiliki kemampuan untuk bekerja, untuk bergerak, kemampuan untuk melakukan sesuatu, memiliki kemampuan untuk berbicara, berkata, berkomunikasi, dan memiliki kemampuan untuk berpikir. Dan inilah anugerah Tuhan yang paling besar yang ada pada diri manusia. Sehingga manusia dikatakan makhluk ciptaan Tuhan paling tinggi. Karena manusia memiliki kemampuan berpikir, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa, dengan berbagai variasi bahasa, dan kemampuan untuk bekerja, bergerak, dan melakukan sesuatu. Kesempurnaan inilah dimiliki oleh manusia. Sadar manusia memiliki kemampuan Bayu Sabda Idep sebagai anugerah Tuhan yang tertinggi pada setiap makhluk ciptaan Tuhan. Karena manusialah yang paling tinggi di antara seluruh ciptaan Tuhan. Maka
umat Hindu Bali menyatukan seluruh personifikasi Tuhan yang datang dari segala arah menjadi 5 kekuatan. Lalu dari 5 kekuatan ini disatukan kembali menjadi 3 kekuatan, melahirkan Trimurti, yang berarti Tri artinya 3, Murti artinya penyatuan, peleburan dari seluruh kekuatan, penyatuan dari seluruh kekuatan menjadi 3 wujud, yaitu Bayu Sabdaidap. Lalu Bayu Sabdaidap ini menguasai dan mengendalikan manusia. Kemudian para dewa yang datang dari segala arah, yang tergabung dalam konsep Dasa Dewata, Iswaro Asikap Bajra Brahma Asikap Bada Mahadewa Asikap Nagapasu Wisnu Asikap Cakra Siwa Asikap Padma Mahasara Asikap Dupa Ludra Asikap Maksala Sangkara Asikap Angkus Sambu Asikap Terusala Bataru Guru, menyatukan keseluruhannya dan manunggal dari ke-10 dewata ini disatukan menjadi 5. Lalu turun ke bumi agar selaras dengan bumi, di mana kekuatan Dasa Dewata itu dinyatakan turun dari langit, turun dari akasa. Karena akasa memiliki arah 8 penjuru, akasa dan pertiwi. Dan ketika turun ke bumi, karena di bumi memiliki energi 5 unsur, bayu, geni, tejo, apah, pertiwi, atau angin, api, sinar, air, dan bumi, maka ke-10 kekuatan yang turun ke bumi menyatu menjadi 5. Maka lahirlah 5 kekuatan di bumi ini. Dari 5 kekuatan ini, maka Mahasara, Ludra, Sangkara, Sambu, dan Batara Guru menjadi satu kesatuan di muka bumi, menyatu dengan Iswara Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa. Akibat dari penyatuan dari Mahasara, Ludra, Sangkara, Sambu, Batara Guru dengan Iswara Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa, lahirlah 3 sifat kekuatan, yaitu kekuatan panas, kekuatan dingin, dan kekuatan netral. Ketiga kekuatan ini dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan kehidupan, agar menyempurnakan hidup manusia itu sendiri. Kemudian dari Panca Dewata yang menyatukan 10 kekuatan para dewa, melahirkan 3 kekuatan, yaitu Panca Brahma, Panca Tirta, dan Panca Amarta. Dari Panca Dewata ini yang memiliki 3 kekuatan, Panca Brahma, Panca Tirta, dan Panca Amarta. Panca Tirta kalau di Buana Agung, kalau dimasuk ke dalam tubuh kita disebut dengan Panca Suda, karena sadar manusia memiliki kotoran di dalam perut. Sadar tubuh terbentuk dari Panca Mahabhuta, sadar perbuatan bisa salah, sadar ucapan bisa salah, sadar pikiran bisa salah. Maka kita membutuhkan Pemarisuda agar bisa menyucikan pikiran, menyucikan ucapan kita, menyucikan perbuatan kita, menyucikan jasmani kita. Dan ketika kita gunakan di Buana Agung, membersihkan tempat-tempat atau linggih-linggih betara, membersihkan upekara-upekara disebut dengan Panca Tirta. Bagaimana lahirnya Panca Brahma, Panca Tirta, atau Panca Suda dan Panca Amarta? Kami akan bahas pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya. Dan kali ini kami fokus untuk membahas tentang konsep lahirnya Trimurti atau lahirnya Kemulan. Dari kekuatan Panca Dewata ini kembali menyatukan kekuatan, karena ada 3 kekuatan yang dilahirkan oleh olah energi atau olah kekuatan dari Panca Dewata ini melahirkan 3 kekuatan.
Maka Panca Dewata ini disatukan kembali menjadi Tri Dewata, sesuai dengan sifat-sifat energi yang dilahirkan. Ketika melahirkan energi panas, maka disebut dengan Brahma Murti. Ketika melahirkan energi dingin, disebut dengan Wisnu Murti. Ketika melahirkan energi netral, disebut dengan Iswara Murti. Maka lahirlah Trimurti. Brahma Murti berarti menyatukan seluruh sifat-sifat panas yang ada di akasa dan pertiwi. Karena kita sadar, di akasa ada sumber panas pada matahari, di pertiwi ada sumber panas pada magma atau inti bumi. Pun begitu pula Wisnu Murti menyatukan seluruh sifat-sifat energi dingin yang ada di akasa dan di pertiwi. Di akasa ada sifat-sifat dingin yang terdapat di buah loka dan suah loka. Dan di bumi ini ada sifat-sifat dingin yang pada unsur air. Kemudian Iswara Murti menyatukan seluruh sifat-sifat yang penetral atau penyeimbang atau penyelaras antara sifat panas dan sifat dingin, baik yang ada di akasa dan pertiwi. Maka Trimurti berarti menyatukan seluruh sifat-sifat energi yang ada alam. Yang bersifat panas menyatu dengan Brahma, yang bersifat dingin menyatu dengan Wisnu, yang bersifat netral menyatu dengan Iswara. Lalu Trimurti ini menyatukan seluruh sifat-sifat dewa. Yang panas disebut dengan Dewa Brahma, yang dingin disebut dengan Dewa Wisnu, yang netral disebut dengan Dewa Iswara. Lalu Trimurti ini menyatukan sifat-sifat Badher atau gelombang-gelombang energi. Yang gelombang-gelombang energi panas disebut dengan Batara Brahma, gelombang-gelombang energi dingin disebut dengan Batara Wisnu, dan gelombang-gelombang netral disebut dengan Batara Iswara. Lalu kekuatan Dewa dan Batara dari tiga wujud ini pada unsur panas Brahma Murti memberikan panas tubuh manusia sehingga manusia bisa hidup dan bergerak, bisa melakukan sesuatu, bisa berbuat sesuatu. Dan pada